kawan pajak, bertemu bersama dengan kami di episode pertama Opini, obrolan pajak terkini bersama KPP Pratama Pondok Aren. Ya, kawan pajak semuanya kembali bersama dengan saya Andini Putri Setiawati di podcast kami di KPP Pratama Pondok Aren. Kali ini kita mau membahas hal yang sedang terkini viral di bidang perpajakan nih kawan pajak, yaitu program pengungkapan sukarela. Mungkin kawan pajak sudah sering dengar nih istilah PPS, program pengungkapan sukarela. Apa sih PPS itu? Nah, sudah hadir bersama dengan kita narasumber kita, Bapak Wendra Rayudianto selaku penyuluh di KPP Pratama Pondok Aren. Nah, saya mau menyapa Pak Wendra nih, Pak Wendra dengan pantun, Pak Wendra. Hujan-hujan enaknya minum kopi. Halo Pak Wendra, apa kabar sore ini? Alhamdulillah kabar baik ya Bu Andini ya. Ya, Pak Wendra. Topik kali ini kita kan berbicara soal hal yang seru nih, yang viral sekarang nih di bidang perpajakan. Itu program pengungkapan sukarela. Apa sih program pengungkapan sukarela ini, Pak Wendra? Baik, perkenalkan nama saya Wendra. Jadi di sini saya diundang sebagai pemateri untuk opini episode pertama tentang topik PPS. Jadi sesuai dengan pertanyaan pertama tadi dari Bu Andini, apa itu PPS? PPS itu sebenarnya kalau singkatnya adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak Bu Andini mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak yang terlewat atau belum dilaporkan oleh wajib pajak di tahun-tahun 2020 ke bawah melalui mekanisme pengungkapan harta. Singkatnya seperti itu. Baik. Oke. Nah, dari istilah tadi nih Pak Wendra nih, istilah PPS, program pengungkapan sukarela. Ini kan ada kata-kata sukarelanya nih Pak Wendra. Ini artinya apa sih Pak Wendra? Lebih jelasnya mungkin Pak Wendra bisa jelaskan lebih jelas. Jadi program pengungkapan sukarela ini sebenarnya dirancang atau diberikan oleh wajib pajak kepada wajib pajak oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, selaku institusi yang menggawangi masalah perpajakan di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai apa itu PPS, berarti saya harus menjelaskan latar belakang diterbitkannya PPS. Jadi terbitkannya PPS ini pemerintah khususnya DJP ingin meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Jadi ada dua buah ini ya. Yang pertama PPS kebijakan pertama, yang kedua PPS kebijakan kedua. Kebijakan pertama itu dikhususkan untuk wajib pajak yang dulunya ikut program tax amnesty yang kita ketahui dilaksanakan mulai Oktober 2016 sampai dengan Juni 2017, di mana wajib pajak yang mengikuti tax amnesty tersebut mungkin ada atau masih terlewat belum melaporkan kewajibannya yaitu harta dalam program tax amnesty tersebut. Makanya kita buka kesempatan lagi dalam PPS ini dikhususkan di PPS kebijakan pertama. Nah, untuk PPS kebijakan pertama karena mengajunya kepada wajib pajak yang dia sudah mengikuti program tax amnesty, maka dikhususkan juga objeknya adalah objek harta yang didapatkan selama periode tahun 1985 sampai dengan 2015, di mana harta-harta tersebut belum dilaporkan pada tax amnesty. Yang kedua, kalau buat ini mengenai yang program kebijakan kedua ini adalah khusus untuk wajib pajak orang pribadi ya. Khusus wajib pajak orang pribadi tadi, wajib pajak badan tidak diperkenalkan. Kenapa? Karena pemerintah dalam programnya untuk kedepannya ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya. Nah, untuk kewajiban orang pribadi ini mengikuti kebijakan kedua. Nah, khususnya harta yang dilaporkan dan untuk PPS untuk kebijakan kedua adalah harta-harta yang diperoleh tahun pajak 2016 sampai 2020 namun belum dilaporkan oleh wajib pajak pada SPT tahunannya itu. Nah, adapun tata caranya terkait dengan bagaimana cara menghitungnya,
Kalau untuk kebijakan pertama, mohon maaf saya baca gitu ya, contekan karena ini cukup panjang supaya tidak salah. Untuk kebijakan pertama, untuk harta yang berupa kas atau setara kas itu menggunakan nilai nominal tahun pajak terakhir, yaitu nilai nominal sesuai dengan tahun pajak sebelum dilaporkannya PPS itu tahun pajak 2021. Nah, kemudian untuk NJU, untuk harta berupa kendaraan bermotor itu NJKB. Kalau untuk yang tanah dan bangunan dari NJOP itu bisa. Kemudian untuk harta berupa emas dan perak itu nilai yang dipublikasikan oleh PT Antam sesuai dengan keadaan pada tahun pajak terakhir. Kemudian untuk saham itu nilai yang dipublikasikan oleh BI. Kemudian untuk harta-harta yang tidak disebutkan atau tidak ada nilai pedoman yang saya sebutkan tadi dari 1 sampai 5, maka wajib menggunakan hasil penilaian dari KJPP atau jasa bidang itu sifatnya wajib bandingnya. Tadi tidak bisa seperti teks amnesti kemarin mekanismenya diserahkan ke superior pada wajib pajak dan menilai berdasarkan nilai wajar untuk wajib pajak tidak bisa. Namun untuk kebijakan keduanya lebih longgar 25. Kebijakan keduanya tadi kan perolehan data di tahun 2016 sampai 2020 dikhususkan wajib pajak orang pribadi. Nah, itu untuk kas setara kas memang itu sesuai dengan nilai nominal. Nah, nilai nominal per 31 Desember 2020. Kemudian untuk harga untuk yang selain itu berdasarkan harga perolehan. Namun jika tidak diketahui harga perolehannya bisa menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 atau berdasarkan penilaian wajib pajak. Nah, cukup panjang penjelasan dari saya tadi mengenai sekelumit PPS kebijakan 1 kebijakan 2. Tapi garis besarnya seperti itu untuk PPS. Ya, oke Pak Wendra. Nah, tadi PPS ini dibagi menjadi 2 ya Pak Wendra ya. Kalau bisa saya simpulkan tadi PPS kebijakan 1, PPS kebijakan 2. Nah, subjeknya pun beda ya Pak Wendra, objeknya pun beda. Nah, sekarang kita bicara soal tarifnya nih Pak Wendra. Nah, kalau di kebijakan 1 seperti apa, berapa besarannya, di kebijakan kedua seperti apa, bagaimana kebijakannya? Baik, kalau untuk kebijakan pertama atau kebijakan 1, kebijakan 1 di mana tadi subjek pajaknya adalah wajib pajak orang pribadi dan pajak, maka tarifnya pun juga lebih rendah daripada yang kebijakan kedua. Tarifnya yang tertinggi yaitu 11%, kemudian lapis kedua 8% dan juga 6%. 11% itu diperuntukkan untuk wajib pajak luar negeri yang melakukan deklarasi hartanya. Ya, jadi hanya deklarasi saja atau dideklar atau diumumkan saja dalam SPDA surat pernyataan pengungkapan harta. Kemudian untuk lapis kedua yang 8% tadi tarifnya untuk wajib pajak yang melakukan deklarasi dalam negeri plus untuk wajib pajak yang melakukan repatriasi harta dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian yang tarif terendahnya 4% itu untuk wajib pajak yang mau komitmen untuk berinvestasi di dalam negeri. Seperti itu. Kalau yang kebijakan kedua Bu Andini tarifnya lebih tinggi. Ya, kebijakan kedua tarifnya lebih tinggi. Pertama Bu Andini ada 3 lapis juga seperti kebijakan pertama. Tapi tarifnya berbeda. Kalau kebijakan pertama tadi 11,88 dan 6, kalau kebijakan kedua 18, 14 dan 12%. Tarif tertingginya 18% itu untuk wajib pajak dalam luar negeri. Wajib pajak yang melakukan deklarasi harta di luar negeri. Kemudian lapis kedua 14%-nya itu untuk wajib pajak yang mengungkapkan atau deklarasi harta dalam negeri plus yang punya harta di luar negeri tapi mau direpatriasikan ke dalam negeri. Terus yang ketiga tarif terendahnya 12% untuk wajib pajak yang melakukan repatriasi sekaligus investasi ke dalam negeri. Nah, seperti itu. Oke, ya itu bicara soal tarif ya. Tarif Ya. ternyata berlapis ya Pak Wendra Berlapis, ya. ada 3 lapis masing-masing kebijakan. Oke, nah tadi kan disampaikan oleh Pak Wendra bahwa jika
mau mendeklarasikan harta luar negerinya kemudian diinvestasikan nih Pak Wendra, diinvestasikan. Nah itu kira-kira bagaimana syaratnya untuk mendeklarasikannya, terus kapan, berapa batas waktunya? Gitu. Kalau untuk deklarasi, jadi tidak ada batasan. Yang penting selama berlangsungnya masa berlaku PPS ini yaitu 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 untuk deklarasi ya, deklarasi dalam negeri maupun luar negeri. Kalau untuk repatriasi yaitu pengembalian yang dari luar negeri ke dalam negeri itu mendapatkan extended time atau perpanjangan waktu yang masa berlakunya 30 Juni, PPS ini berlaku sampai dengan 30 Juni. Extended time-nya untuk repatriasi sampai dengan 30 September 2020. Untuk investasi, extended time-nya jauh lebih panjang yaitu 15 bulan sejak berakhirnya masa PPS ini. Jadi dibatasi sampai dengan 30 September 2020. Seperti itu. Oke, itu kalau PT-nya mau merepatriasikan Untuk ya Pak, komitmen atau repatriasi ya. atau investasi. Investasi itu batasan waktunya sampai dengan 15 bulan setelah masa PPS ini ya. Nah, Pak Wendra, kalau misalnya nih sudah berkomitmen nih repatriasi, tapi tiba-tiba nggak jadi nih ceritanya, nggak jadi atau kelupaan atau wajib pajak tidak berkomitmen atau uang prestasi lah ya istilahnya ya Pak Wendra ya, itu gimana itu kalau ini pertanyaan yang bagus. Jadi ini juga sering ditanyakan kepada saya dan teman-teman penyuluh lain ketika mengisi luas pajak. Jadi kalau sudah komitmen untuk repatriasi atau investasi kan dia dapat tarik lebih rendah ya Bu Andini ya. Seandainya memang harganya ada di luar negeri. Itu kemudian bagaimana sih perlakuannya? Nah, ini wajib pajak itu juga bisa seperti itu. Karena kenapa? Seperti itu karena wajib pajak juga takut ketika nanti sudah komitmen repatriasi atau investasi ya Bu Andin ya, kemudian gagal karena suatu lain atau karena kalau kita flashback kemarin pada waktu tax amnesty banyak sekali wajib pajak yang harganya terutama di luar negeri tanpa menyebut negara lain di luar negeri ya, itu kemudian harganya dikunci oleh bank-bank di luar negeri, kemudian kesulitan untuk repatriasi. Nah itu juga kita sudah antisipasi banget. Jadi kalau wajib pajak sudah di SPP-nya dia komitmen untuk repatriasi, kita ngomong kebijakan pertama dulu ya. Kalau dia repatriasi aset, kemudian dia gagal atau dia investasi kemudian gagal. Oke, kita ngomongnya dari investasi dulu. Yang paling rendah di kebijakan pertama itu tarif 6%, di mana dia seharusnya dia investasi kemudian sampai tanggal yang ditetapkan yaitu tanggal yang lamanya 31 September 2023 ternyata dia gagal untuk berinvestasi. Apa yang akan dilakukan? Wajib pajak wajib membayar kelebihan atau kekurangan pajak PPh final yang seharusnya dibayar 8% tadi, tapi tidak 8%. Tapi dia ambil investasi 5% kan. Kalau dia gagal investasi hanya repatriasi aja, itu nambahnya bukan 2% tapi 3% bukan. Kalau dia bayar sekali lagi. Tapi kalau ditagih dengan SKPKB bukan lagi 3% nambahnya tapi 4,5%. Lebih tinggi 1,5%. Nah, kalau gagal investasi tapi kemudian hanya declare saja, declare luar negeri saja, itu tarifnya yang seharusnya 6% menjadi berapa tadi? 11%. Nah, itu bukan namanya 5%, tapi namanya 6%. Kalau dia secara sukarela membayarkan kekurangan pajaknya. Tapi kalau dia ditagih dengan SKPKB, lain lagi ditambah 1,5% jadi 7,5%. Begitu juga wajib pajak kebijakan pertama yang seharusnya dia repatriasi. Nah, kalau tadi investasi, ini repatriasi. Kalau repatriasi, otomatis dia sudah ambil di tarif lapis kedua, tarifnya 8%. Kalau dia repatriasi, harusnya dia kan menjadi 11% tuh, tambah 3%. Tapi kalau dia buat prestasi, dia tidak tambah 3%, tapi harus tambah 4%. Kalau dia ditagih dengan SKPKB terlebih dahulu, maka tambahnya lagi 4%, tapi 5,5%. Nah, ini saya baca contekan lagi untuk kebijakan kedua. Kalau kebijakan kedua tadi tarifnya 18, 14, 12%.
Ya kalau berarti dia repatriasi dia ngambil tarif tengah, kalau dia investasi ngambil tarif paling rendahnya 12%. Nah kalau seandainya dia gagal investasi dan hanya berhasil repatriasi saja, bagaimana Bu Andin? Otomatis dia harus nambah seperti kebijakan pertama tadi, nambahnya 3% kalau bayar sukarela. Kalau bayar melalui mekanisme ditagih dulu dengan SKPKB, nambahnya 4,5%. Tapi kalau dia gagal investasi kemudian hanya repatriasi saja, bukan repatriasi ya, tapi repatriasi kalau sekarang deklarasi saja nambahnya 7%. Bukan lagi nambah nanti berapa? 18, 14, 12, tidak lagi nambah 6% tapi nambah 7%. Nah, kalau ditagih dengan SKPKB nambahnya 8,5%. Begitu juga dengan yang sudah mengambil komitmen di SPP-nya untuk repatriasi yang seharusnya 14%, tapi kalau kita repatriasi hanya deklarasi saja, tambahnya 5%, kalau kita dengan SKPKB tambahnya 6,5%. Jadi Bu Andin dan kawan pajak, sebelum kawan pajak mengisi SPPA dan berkomitmen untuk investasi dan repatriasi, saran saya siapkan dulu semua dokumennya. Siapkan dulu juga semua jalur-jalur yang mungkin akan dipersiapkan jikalau mungkin wajib pajak ingin investasi. Nah, investasi ini juga banyak. Tadi belum kita bahas. Sebenarnya kalau investasi itu di program TPS ini dibatasi di 3 bidang. Yang pertama investasi untuk pembelian SPN surat berharga negara. Kedua investasi di bidang hilirisasi SDA sumber daya alam. Kedua, yang ketiga atau yang terakhir yaitu di bidang atau di perusahaan yang bergerak di bidang renewable energy. Nah, seperti itu Pak Nin, penjelasannya kurang lebih 70 sampai 90% apa yang ada di program BPS ini secara singkat dari perbincangan kita ini. Kalau mungkin Bu Andi ingin pertanyaan lagi, ya silakan sepanjang bisa jawab. Bisa kita diskusikan. Ya, bisa saja sih. Nah, Pak Wendra mungkin ini di ujung akhir podcast kita nih Pak Wendra ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wendra panjang lebar mengenai PPS, bagaimana kebijakan 1, bagaimana kebijakan 2, bagaimana tarifnya untuk kebijakan 1, untuk kebijakan 2, terus bagaimana uang prestasi jika uang prestasi. Nah, Pak Wendra, yang namanya program nih pasti kan ada miss atau kesalahannya nih Pak Wendra nih. Nah, nanti kalau seperti itu bagaimana kita menyikapinya nih Pak Wendra bila misalnya nih tadinya yang seperti kita ketahui nih ada data-data yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak melalui email nih. Mungkin kawan-kawan pajak sekalian juga ada beberapa yang menerima email nih. Email terus tentang klarifikasi data nih. Nah, ini bagaimana nih menyikapinya nih Pak Wendra nih? Terima kasih. Baik Bu Andin, itu pertanyaan sangat bagus dan ini lagi 2 minggu terakhir ini ya. Sangat banyak pertanyaan dari wajib pajak maupun rekan-rekan kita di luar mengenai hal ini. Jadi yang pertama, pastikan autentifikasi dari email tersebut. Apakah benar sudah Direktur Jenderal Pajak atau bukan, itu dulu. Yang kedua, ketika sudah meyakini bahwa ini email dari Direktur Jenderal Pajak, sekaligus ini untuk mengotentifikasi, sekaligus untuk mengonfirmasi data. Bapak itu semuanya bisa berkonsultasi. Datang secara langsung atau berkonsultasi melalui chat online, secara online dengan KPP terdaftar. Dalam hal ini kalau kita bicara di KPP Pratama Pondok Aren, otomatis segala wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Aren ya bisa datang langsung ke kantor dengan membawa data, kemudian memberikan tanggapan secara verbal dan secara tertulis tentunya mengenai objek-objek pajak yang berupa harta yang disampaikan oleh kami melalui email maupun melalui surat yang diterbitkan oleh petugas pajak KPP Pratama Pondok Aren. Nah, situ Bapak Ibu bisa kalau memang ada sanggahan itu bisa disertai dengan bukti. Sanggahnya juga harus disertai dengan sanggahan secara tertulis atau secara yang terdokumentasi. Berarti
Kalaupun itu data yang benar, Bapak Ibu, saya sangat menyarankan pada Bapak Ibu untuk bisa mengikuti program PPS ini. Kenapa? Dengan keuntungannya, yaitu tarif yang jauh lebih rendah daripada tarif normalnya. Kebijakan pertama, tarif normalnya disampaikan kepada PP 16 tahun 2017 mengenai pas final, di mana kalau sudah ikut TA kemudian ada terpelit, ya, maka akan dikenakan tarif sesuai dengan PP 16 tahun 2017, PP 36, ya, PP 36 tahun 2017 untuk wajib pajak orang pribadi tarifnya 30%, wajib pajak badan tarif 25%, untuk wajib pajak tertentu, di mana yang kita golongkan untuk wajib pajak UMKM itu tarifnya 12,5%. Plus, ada plusnya Bu Andin, yang memberatkan ini adalah sanksinya. Sanksinya sesuai dengan PP 36 tahun 2017 yaitu sanksinya yaitu 200%. Jadi kalau orang pribadi berarti tarifnya 90% efektifnya, wajib pajak badan tarif efektifnya 75%, wajib pajak tertentu yaitu wajib UMKM 37,5%. Nah itu. Kemudian kalau wajib pajaknya adalah yang masuk golongan kebijakan kedua, di mana data yang kami konfirmasi adalah data-data perolehan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang belum dilaporkan di SPT-nya. Maka seperti tadi saya juga menghimbau kepada kawan pajak sekalian yang berada di luar sana untuk bisa memanfaatkan program penguapan sukarela ini yang akan berakhir di 30 Juni 2022 ini. Kalau yang kebijakan kedua ini khusus orang pribadi, kalau sampai program PPS ini berakhir banyak ya, tapi wajib pajak yang terbukti memang ada data yang belum dilaporkan, terus kami sudah menginformasikan kepada wajib pajak bahwa ini sebagian dilaporkan atau ikut PPS tapi tidak ada tanggapan atau tidak ada tindak lanjut dari wajib pajak, maka akan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu tarifnya 30% ditambah dengan sanksi administrasi yang kurang lebihnya secara efektif itu jatuhnya di angka 0,9 sampai 1% per bulan ini. Jadi jatuhnya sekitar 50-an% kalau seandainya tidak ikut PPS. Jadi rugi banget ya, Bu Andin, rugi banget kawan pajak kalau tidak sampai dimanfaatkan program PPS ini oleh kawan pajak yang ada di luar sana. Mumpung ini ya, mumpung masih ada waktu sekitar 2 bulan 3 minggu lagi secara efektifnya, silakan dimanfaatkan pajak, silakan ya Bu Andin ya, untuk disebarluaskan mengenai hal ini. Itu aja Bu Andin, saya rasa sudah cukup mengenai apa yang saya bahas. Kita sudah bahas dari A sampai Z-nya PPS ini. Saya rasa ini sudah cukup memberikan informasi kepada kawan pajak di luar sana mengenai hal ini. Ya, oke, kawan pajak. Nah, kita sudah ngobrol dari tadi nih tentang PPS, semuanya sudah kita bahas nih Pak Wendra ya. Nah, di penghujung acara podcast kita ini mungkin ada sepatah dua patah kata nih supaya kawan pajak bisa mengikuti PPS, memanfaatkan PPS yang waktunya nggak lama lagi nih sampai dengan akhir Juni 2022 nih. Bagaimana Pak Wendra, ada sepatah dua patah kata pesan untuk kawan pajak? Kalau dari saya, Bu Andin, kepada kawan pajak di luar sana, segera manfaatkanlah kesempatan terbaik ini untuk mendapatkan keuntungan yang terbaik dari program ini. Itu saja Bu Andin. Oke, baik, terima kasih Pak Wendra dengan statement akhir dari Pak Wendra ini. Nah, kawan pajak, berakhir pula podcast kita. Saran saya juga Pak Wendra supaya kawan pajak bisa memanfaatkan program PPS ini dengan sebaik-baiknya sampai dengan di akhir periode nanti di Juni 2022. Nah, sampai jumpa lagi kawan pajak di opini episode selanjutnya. Kiranya kawan pajak bisa terus jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini supaya kita bisa tetap beraktivitas dengan baik. Terima kasih kawan pajak sekalian. Terima kasih Pak Wendra. Ya, sama-sama.